Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Good news hari ini saya akan memberikan tema menerima kuasa Roh Kudus. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid Tuhan Yesus menerima amanat agung, pergi memberitakan Injil. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 tentang memberitakan amanat agung. Murid-murid pergi memberitakan Injil. Kalau tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, tidak mungkin pergi untuk memberitakan Injil di seluruh muka bumi ini. Dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul ini. Kita akan belajar pertama menerima kuasa Roh Kudus. Yang pertama kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memampukan kita untuk mentaati, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memerlukan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita untuk memampukan kita bisa menjalankan hidup kita sehari-hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan dan kita mentaati firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menjadikan hidup ini menjadi mengalami perubahan serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan kuasa, kita membutuhkan suatu otoritas yang dari Tuhan yang berikan kepada kita, supaya kita bisa untuk mampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu mengubah hidup kita, firman Tuhan itu yang memberikan kemenangan dalam hidup kita, dan firman Tuhan yang membuat kita makin hari makin dekat ke hadapan Tuhan. Karena kita percaya ada kuasa, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita untuk memberikan hidup kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa mengalami perubahan serupa dengan Kristus. Yang kedua, kuasa untuk menjadi saksiku. Dalam ayat ini yang kita baru baca tentang kita harus menjadi saksi dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi saksi dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam lingkungan kita, bahkan dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita, bahkan dalam masyarakat umum. Kita harus menjadi saksi sebagai anak-anak Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang memberikan kita dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami suatu perubahan melalui perkataan, melalui sikap hidup kita, melalui tingkah laku kita sehari-hari, supaya kita seperti surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang, supaya kita bisa mencerminkan Kristus dalam hidup kita, menjadi sebagai saksinya. Karena kita percaya bahwa ada kuasa, ada Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga kita bisa mampu untuk menjalankan dalam setiap hidup kita. Kalau kita hidup menjadi sebagai orang-orang saksi Kristus, menjadi sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kita mengalami mujizat dalam hidup kita, mengalami pertolongan dalam hidup kita, sehingga kita mencapai, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa lewat firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita menjadi sebagai orang-orang percaya. Saat-saat ini, situasi saat ini, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk membuat kita
makin dekat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu ada dua hal yang kita pelajari menerima kuasa Roh Kudus. Pertama, kuasa melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kuasa untuk menjadi saksiku. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.